lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah sabar, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tadi di segmen sebelumnya Bunda nih udah nanya nih kalau umpamanya ada sahabatnya yang Temperamen. hobinya marah-marah. Istrinya suka kena marah, walaupun hal sepele. Gimana nih cara nasehatinnya? Takut bundanya kena marah juga. Saya kena marah juga lagi. Iya. Serba salah. Tenang. Gimana Bunda? Kesini Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun, Bunda, ini saya mau nanya dulu, boleh nggak kita marah? Boleh. Amarah itu naluri manusia, nggak mungkin kita nggak marah, betul? Tapi marah ada dua macam. Yang pertama marah pada tempatnya, yang kedua sebaliknya. Yang dicela itu marah yang bukan pada tempatnya. Atau memang pada tempatnya tapi melampaui batas. Benar tempatnya mah di rumahnya sendiri. Melampaui batas, itu cangkir ngelayang. Ya. Kalau orang yang marah pada tempatnya tapi melampaui batas, siapa tuh temannya? Temannya setan. Hakikatnya agama tidak melarang. Tapi yang diminta oleh agama adalah menahan. Menahan bukan berarti jangan marah. Tapi menahan untuk berpikir wajar nggak nih kita marah. Atau cuma sekedar sepele doang kita bisa marah. Ukur lagi tempatnya udah bener atau bukan. Jangan marah di tempat umum. Ada kata bijak yang mengatakan kalaupun engkau marah silahkan. Tapi upayakan jangan tampak di air muka. Jangan tampak di muka kita. Susah, ya susah. Karena memang pahalanya surga. Rasul katakan la tagdob walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Ganjarannya surga bisa menahan marah. Oleh karenanya yuk yang punya sifat pemarah, yang punya sifat marah. Ditekankan oleh baginda Nabi kalau emang lagi berdiri kamu ngambek, duduk. Duduk masih ngambek juga, ngegoler. Tidur, rebahan. Masih ngambek juga? Masih ngambek juga. Baca ada tuh Al-Quran atau ambil air wudhu. Masih ngambek juga. Masukin ke dalam kubur kali Bang. Ngeri banget tuh bisa ngamuk apa kagak tuh ya. Oleh karenanya hendaknya kita bersabar untuk menahan amarah. Karena kelak pahalanya surga. Amin ya robbal alamin. Bang, jangan marah kayak tadi tuh. Saya itu udah nahan Bunda, saya udah nahan. Tapi hari pas kita masuk tadi lagi marah-marah. Itu enggak, itu emang nada bicara saya. Begitu. Saya sering lihat tuh kalau umpamanya di tempat-tempat makan, di tempat-tempat hiburan. Ada ibu-ibu cantik gitu, marahin anaknya di depan umum gitu, kasihan banget. Sampai dicubit anaknya. Kita tuh kayaknya bawaannya emosi, tapi kita sabar juga kan Bunda. Itu yang sulit tuh, Bun. Bunda. Sabar sangat mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ada yang baper, silahkan. Bunda, boleh. Kayaknya dari Lamongan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni dari Majelis Taklim Jam-Jami Lamongan. Baper Bun. Iya. Bun, anak saya di tempat kerja sering dapat marah dari bosnya. Padahal apa yang dikerjakan sudah benar, tapi bosnya selalu marah-marah. Apa yang dikerjakan itu tidak ada benarnya, selalu dapat marah. Jadi anak saya di tempat kerja itu merasa tidak nyaman. Bagaimana solusinya Bun menghadapi bosnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya Bunda udah terlihat sabar, tapi bosnya nggak sabaran ya Bunda ya. Apa harus dimarahin-mahirin juga? Iya, jadi nggak sabar deh pengen tahu jawabannya. Silakan Bunda. Baik, udah bahas ya Bang ya. Bun, Bunda. Memang ada orang itu yang memiliki karakter nggak sabaran ya, yang mungkin apakah dia cepat emosi seperti yang tadi disampaikan sama Bunda Liza, atau mungkin yang kedua dia pengen semuanya terkesan cepat gitu, karena kan ini yang marah dari atasan kepada bawahan. Apa nih yang menyebabkan atasan ini marah kepada bawahan? Mungkin bawahannya pun perlu introspeksi.
Tapi kalau semua sudah dilakukan secara baik, kalau semuanya sudah dilakukan secara yang sudah semestinya, maka boleh. Misalnya karyawan memberikan masukan kepada atasan. Ini atasan tuh kadang-kadang ada yang gak sabaran. Yaitu pengen semua apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan, pengen segera tuntas. Nah itu termasuk tuh gak sabaran. Ya itu diantara karakter. Ada karakter orang-orang tuh yang memang gak sabaran. Tapi ingat, hati-hati dengan sifat tergesa-gesa. Hati-hati dengan sifat yang tidak sabaran. Karena kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Yang namanya tergesa-gesa. Yang namanya enggak sabaran. Karena pengen terburu-buru. Itu semua termasuk perbuatan dari setan. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau sekira-kira diri kita nih ngalamin yang namanya aduh kok pengennya keburu-buru ya, cepatlah istighfar. Kenapa? Dikhawatirkan itu jadi pintu masuknya setan. Gitu ya Bun ya. Itu karena memang hati-hati Bang. Sifatnya sabaran itu udah pasti setan masuk tuh. Pokoknya kalau ada orang yang sabar pasti susah. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Banyakin istighfar supaya luluh tuh setannya hilang semuanya. Amin ya robbal alamin. Tapi kalau ganjaran orang-orang yang nggak sabaran di akhirat tuh apa tuh Bun? Wah, sering kita baca, hafal bahkan kalau lagi sholat. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguh merugi orang yang mengerjakan apapun kecuali orang yang melakukan amal kebaikan ya. Terus juga saling menasehati dan orang yang sabar. Jadi orang yang nggak sabar ya merugi Bang. Sementara orang yang sabar Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Amin. Tuh nggak mau dapat pahala. Mau banget. Makanya ganjaran orang yang nggak sabaran malah sebaliknya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan nanti di dunia jadi susah loh Bang. Kadang-kadang orang yang gak sabaran, cepat marah, mau tergesa-gesa. Ntar akhirnya suka ngos-ngosan, suka nyesek, sakit badan. Darah tinggi, asma, badan bentol-bentol, mata nggak pedih. Apaan tuh ya? Iya. Habis ini kita balik lagi deh ya. Jangan iya. kemana-mana, tetap ya. Assalamualaikum Bunda.